Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pengelolaan kelas inklusi. Kelompok kami terdiri dari Nursil Tia Hidayatur Rahmah D9221901 dan Siti Zaimatul Takiyah D9221908. Dalam PowerPoint ini akan berisi tentang yang pertama adalah pengertian kelas inklusi, lalu kedua perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kelas inklusi, dan yang ketiga adalah peran strategis peran serta orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan kelas inklusi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kelas inklusi. Apa itu kelas inklusi? Kelas inklusi adalah sekelompok siswa yang terdiri dari anak berkebutuhan khusus dan siswa reguler yang melakukan kegiatan belajar bersama dalam waktu yang sama, kurikulum yang sama, mendapat pelajaran yang sama, dan dengan guru yang sama pula. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kelas inklusi. Perencanaan kelas inklusi. Perencanaan untuk pembelajaran kelas inklusi dibuat berdasarkan asesmen siswa. Asesmen merupakan suatu proses untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan menggunakan suatu alat atau suatu teknik yang sesuai. Digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan perencanaan pendidikan yang berkaitan dengan penempatan yang sesuai bagi peserta didik dan program yang sesuai bagi peserta didik tersebut. Tujuan dari asesmen untuk anak yang berkebutuhan khusus adalah untuk memusatkan perhatian dengan mengumpulkan informasi terhadap permasalahan-permasalahan anak, yakni kelemahannya dan faktor protektif atau kekuatan yang dimiliki oleh individu dalam langkah melakukan suatu penyaringan dan diagnosis. Macam-macam asesmen. Yang pertama adalah asesmen baseline, yang kedua asesmen spesifik, yang ketiga asesmen progress, yang keempat asesmen akhir, dan yang kelima adalah asesmen follow up. Pelaksanaan kelas inklusi. Dalam Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009, pelaksanaan pembelajaran kelas inklusi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sering berkomunikasi dengan siswa. Yang kedua, mengimplikasikan metode pembelajaran, sumber belajar, dan bahan latihan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mendukung siswa agar terlibat secara aktif dalam kelas. Yang keempat, memperagakan penguasaan materi dan hubungannya dalam kehidupan nyata. Yang kelima, mengatur waktu pembelajaran, ruang pembelajaran, bahan ajar, dan perlengkapan pembelajaran. Yang keenam, menerapkan pembelajaran kelompok yang kooperatif. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan evaluasi. Adapun untuk kurikulum dalam kelas inklusi memiliki pengaturan-pengaturan untuk menyesuaikan karakteristik siswa yang berkebutuhan khusus. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, ada 4 macam model pengembangan kurikulum untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Di antaranya yaitu, yang pertama, model duplikasi. Model duplikasi ialah menggunakan kurikulum untuk siswa yang berkebutuhan khusus sama dengan yang digunakan untuk siswa reguler. Yang kedua adalah model modifikasi. Model modifikasi adalah
merubah sebagian kurikulum umum yang diberlakukan untuk siswa reguler dengan menyesuaikan kemampuan siswa yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah model substitusi, yaitu mengganti kegiatan yang ada pada kurikulum dengan kegiatan yang lain. Dan yang terakhir adalah model omisi. Model omisi adalah menghapus sesuatu, baik itu sebagian atau keseluruhan dari kurikulum umum. Evaluasi kelas inklusi. Evaluasi pada kelas inklusi dilaksanakan seperti halnya pada kelas reguler. Hanya saja soal-soal untuk siswa yang berkebutuhan khusus berbeda dengan siswa reguler pada umumnya. Subbab ketiga, peran strategis orang tua dan masyarakat dalam pendidikan inklusi. Peran orang tua dalam pendidikan inklusi. Orang tua sangatlah berperan penting bagi pendidikan anak, termasuk bagi anak yang berkebutuhan khusus. Di antara peran orang tua pada pendidikan inklusi ialah: yang pertama, orang tua sebagai penasihat atau advokasi dalam pendidikan mereka. Yang kedua, orang tua sebagai kolaborator juga rekomendator untuk para profesional dalam memberi pengetahuan juga pengalaman terhadap cara mengatasi anak. Yang ketiga, memberi pengakuan terhadap keberadaan anak dengan memberi mereka jalan untuk bisa bertahan hidup di kalangan yang lebih umum. Yang keempat, orang tua membantu dalam mengambil keputusan terkait penempatan sekolah, juga program dukungan belajar untuk anak-anak mereka. Dan yang kelima adalah orang tua harus ikut campur dalam proses pembelajaran anak secara aktif untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan efektif bagi anak. Peran masyarakat dalam pendidikan inklusi. Selain orang tua, masyarakat juga penting untuk mendukung pendidikan inklusi. Di antara partisipasi serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah: yang pertama, terlibat dalam perencanaan. Yang kedua, penyediaan tenaga ahli atau profesional terkait. Yang ketiga, pendanaan. Yang keempat, penyaluran lulusan. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Yang keenam, pengambil keputusan. Dan yang ketujuh, pengawasan. Dan dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk penyelenggaraan inklusi dapat difasilitasi melalui komit sekolah, dewan pendidikan, dan forum-forum pemerhati pendidikan inklusif. Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.